Halo semuanya, selamat datang di podcast Suara Remaja. Hari ini kita akan membahas topik yang sering terjadi di sekitar kita, tetapi jarang dibahas secara mendalam, yaitu tentang kenakalan remaja. Saya Maria Afralina Kasman selaku host, dan di samping saya sudah hadir narasumber yang hebat, Kakak Evaldus Delogorinosas. Selamat datang di podcast Suara Remaja, Kakak. Baik kakak, terima kasih. Senang sekali bisa berbagi dan berdiskusi di podcast ini. Baik kakak, langsung saja di pertanyaan pertama. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan kenakalan remaja ini? Baik kakak, saya akan menjelaskan berkaitan dengan kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja, baik melanggar norma sosial, aturan sekolah, nilai moral, bahkan hukum. Jadi, kenakalan ini tidak selalu berupa kejahatan besar, tetapi juga perilaku yang berdampak negatif bagi diri sendiri dan lingkungan sekitar. Berarti membolos sekolah atau bullying juga termasuk ya kak? Betul sekali kakak. Contohnya seperti tawuran, bullying, penyalahgunaan narkoba, merokok, balapan liar, pergaulan bebas, dan mengonsumsi minuman keras itu merupakan salah satu kenakalan remaja yang sering terjadi saat ini. Banyak yang bilang remaja sekarang makin berani. Menurut kakak, apa penyebab utama hingga terjadi kenakalan remaja? Baik kakak, penyebab kenakalan remaja itu kalau tidak salah kakak ada 4. Yang pertama itu dari keluarga. Misalnya kurangnya perhatian orang tua atau komunikasi yang baik yang tidak terbuka terhadap anak dengan orang tua, itu merupakan salah satu dampak. Yang kedua dari teman sebaya, karena remaja ingin diakui. Pengaruh teman sebaya ini juga sangat luar biasa untuk pertumbuhan dan perkembangan dari remaja, maka sangat berdampak pada pertumbuhannya. Jadi yang ketiga dari psikologis remaja, yaitu emosi yang belum stabil dan pencarian jati diri dari remaja tersebut. Dan yang terakhir, pengaruh media sosial, di mana perilaku negatif sering dianggap hal yang biasa saja. Jadi bukan sekedar nakal, tapi ada faktor di baliknya ya kak? Benar sekali kakak, remaja seringkali sedang berjuang dengan masalahnya sendiri. Kalau kenakalan ini dibiarkan, apa sih dampak yang paling serius yang terjadi pada remaja? Baik kakak, saya akan menjelaskan 2 dampak yang paling serius untuk pertumbuhan dan perkembangan dari remaja. Yang pertama itu kakak, jangka pendek dengan jangka panjang. Saya akan menjelaskan berkaitan dengan jangka pendeknya. Untuk jangka pendeknya kakak, prestasi menurun, konflik dengan guru dan orang tua, serta stres. Sedangkan jangka panjangnya itu bisa putus sekolah, gangguan mental pada remaja, bahkan berurusan dengan hukum. Yang paling berbahaya kakak, masa depan remaja bisa hancur hanya karena keputusan sesaat saja. Artinya kesenangan sesaat itu berakibat panjang ya? Betul sekali kakak. Lalu siapa yang paling berperan penting untuk mencegah kenakalan remaja ini kak? Baik kakak, untuk yang berperan untuk mengatasi terjadinya kenakalan remaja ini, yang paling penting itu adalah berperan penting dari semua pihak. Orang tua harus menjadi tempat aman untuk bercerita dari remaja, karena kadang juga kakak orang tua yang tidak terlalu terbuka dengan anaknya, sehingga mental dari anak tersebut sering terjerumus kepada masalah-masalah sosial yang sering terjadi di lingkungan. Jadi, sekolah perlu memperkuat pendidikan karakter dan peran guru BK. Teman sebaya juga harus saling mengingatkan, bukan saling menjerumuskan atau saling menjatuhkan satu sama lain. Kalau untuk remaja sendiri, apa langkah konkret yang bisa dilakukan? Baik kakak, dari remajanya itu, remaja perlu belajar mengelola emosi, berani berkata tidak pada ajakan yang negatif, dan mengisi waktu dengan kegiatan positif seperti olahraga,
seperti olahraga, seni, atau bergabung dalam suatu organisasi. Jika merasa tertekan, jangan ragu mencari bantuan ke guru BK, konselor, atau tenaga kesehatan. Karena di mana kakak, pengontrolan emosi itu sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan dari remaja tersebut. Itu yang paling penting. Artinya meminta bantuan kepada orang lain bukan tanda yang lemah ya Kak? Ya benar sekali kakak, justru itu tanda remaja yang kuat dan sadar dengan kelemahan dalam dirinya. Kita mencari bantuan kepada orang lain bukan berarti kita menganggap diri kita lemah atau tidak mampu, tetapi kita harus membagikan pengalaman. Mungkin karena kadang juga remaja yang tidak pernah berbagi pengalaman dengan orang lain, maka dia tertekan, maka dengan sendirinya dia sering terjatuh dalam suatu masalah sosial atau bisa dikatakan sebagai kenakalan remaja sekarang. Jadi kakak, apa pesan terakhir untuk para remaja dari podcast ini? Baik kakak, kenakalan bukan jalan keluar. Kamu boleh salah, tetapi kamu juga punya kesempatan untuk berubah. Masa depanmu terlalu berharga untuk dihancurkan oleh pilihan sesaat. Jadi kakak, jangan sampai hanya karena keputusan yang sesaat saja akan merusak masa depan dari remaja. Makanya kalau mengambil keputusan itu harus berpikir secara matang. Itu saja kakak. Baik kakak, luar biasa jawaban dari kakak. Itulah pembahasan kita hari ini tentang kenakalan remaja. Ingat, remaja hebat bukan yang berani melanggar aturan, tapi yang berani memilih masa depan. Terima kasih kepada narasumber yang telah memberikan jawaban yang sangat luar biasa. Halo semuanya. Selamat datang di podcast Suara Remaja. Hari ini kita akan membahas topik yang sering terjadi di sekitar kita, tetapi jarang dibahas secara mendalam, yaitu tentang kenakalan remaja. Saya Evalus Delgorinosas selaku host. Bersama saya sudah hadir narasumber yang hebat, Kakak Maria Afralina Kasman. Selamat datang di podcast Suara Remaja kakak. Baik, terima kasih. Senang sekali bisa berbagi dan berdiskusi di podcast ini. Baik kakak, kita akan langsung saja untuk pertanyaan yang pertama, yaitu apa sebenarnya yang dimaksud dengan kenakalan remaja? Baik, pertanyaan yang sangat menarik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Dori. Kenakalan remaja adalah perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja, baik melanggar norma sosial, aturan sekolah, nilai moral, bahkan hukum. Kenakalan ini tidak selalu berupa kejahatan besar, tapi juga perilaku yang berdampak negatif bagi diri sendiri dan orang lain. Baik kakak, berarti kalau ada siswa yang bolos atau tindakan bullying yang terjadi di lingkungan sekolah, itu merupakan salah satu kenakalan remaja. Betul sekali kakak. Contohnya seperti tawuran, bullying, penyalahgunaan narkoba, merokok, balapan liar, pergaulan bebas, dan mengonsumsi minuman keras. Oh baik, terima kasih kakak, jawaban yang sangat luar biasa. Baik, untuk pertanyaan yang keduanya itu kakak, banyak yang bilang remaja sekarang makin berani. Menurut kakak, apa penyebab utama hingga terjadinya kenakalan remaja? Penyebab yang pertama itu dari keluarga. Misalnya kurangnya perhatian orang tua atau komunikasi yang tidak terbuka. Di sini seorang anak merasa tidak dihargai dan diperhatikan karena jarang melakukan ataupun komunikasi terbuka terhadap orang tua. Dan yang kedua dari teman sebaya, karena remaja ingin diakui. Dan yang ketiga dari psikologis remaja, yaitu emosi yang belum stabil dan pencarian jati diri. Tentunya di sini seorang remaja masih memiliki sifat yang emosional yang tinggi sehingga dia tidak bisa mengontrol. Dan yang keempat itu pengaruh media sosial, di mana perilaku negatif sering dianggap hal biasa. Oh baik ya, jawaban yang sangat luar biasa. Jadi bukan sekedar nakal, tetapi ada faktor di baliknya ya. Benar sekali kakak. Remaja seringkali sedang berjuang dengan masalahnya sendiri.
Baik kakak, jawaban yang sangat luar biasa. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan yang keempat. Dampak kenakalan remaja. Jadi kalau kenakalan remaja ini dibiarkan, apakah dampak yang paling serius yang terjadi pada remaja tersebut? Coba kakak jelaskan. Dampaknya ada dua. Yang pertama, jangka pendek. Prestasi menurun, konflik dengan guru dan orang tua, serta stres. Di sini, seorang anak ataupun tingkat cara berpikirnya akan menurun, sehingga prestasi seorang anak akan menurun. Dan yang kedua, ada jangka panjang. Bisa putus sekolah, gangguan mental pada remaja, bahkan berurusan dengan hukum. Yang paling berbahaya, masa depan remaja bisa terancam atau hancur karena keputusan sesaat. Oh baik kakak, berarti artinya kenakalan remaja yang hanya sesaat bisa berakibat panjang ya kakak? Betul sekali. Baik kakak, kita masuk ke pertanyaan yang kelima. Lalu, siapa yang paling berperan untuk mencegah terjadinya kenakalan remaja ini? Coba kakak jelaskan. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama di sini itu, yang peran paling utamanya itu dalam mencegah kenakalan remaja, yang pertama orang tua. Orang tua harus menjadi tempat aman untuk bercerita, sehingga di sini seorang anak merasa diperhatikan dan merasa dihargai, sehingga dia merasa dilindungi dalam keluarganya. Dan bukan hanya itu, sekolah juga perlu memperkuat pendidikan karakter dan peran guru BK di sekolah. Teman sebaya juga harus saling mengingatkan, bukan saling menjerumuskan atau saling menjatuhkan. Teman sebaya juga harus saling mengingatkan, bukan saling menjerumuskan atau saling menjatuhkan. Baik kakak, berarti pengaruh dari orang lain untuk pertumbuhan dan perkembangan remaja itu sangat berpengaruh, lebih khusus dalam kenakalan remaja. Jadi kakak, kita langsung masuk ke pertanyaan yang keenam. Kalau untuk remaja sendiri, apakah langkah konkret yang bisa dilakukan untuk mengatasi tindakan kenakalan remaja ini? Baik, remaja perlu belajar mengelola emosi, berani berkata tidak pada ajakan negatif, dan mengisi waktu dengan kegiatan positif seperti olahraga, seni, atau gabung dalam suatu organisasi. Jika merasa tertekan, jangan ragu untuk mencari bantuan ke guru BK, konselor, atau tenaga kesehatan. Baik kakak, artinya meminta bantuan bukan berarti tanda lemah ya kakak? Betul sekali, justru itu tanda remaja yang kuat dan sadar diri. Berarti kakak, kalau contohnya ada remaja yang tertekan, bisa sharing atau berbagi pengalamannya kepada orang lain ya kakak? Bisa sekali, itu bisa membantu mengurangi rasa stres pada seorang remaja. Baik kakak, kalau begitu kita masuk ke pertanyaan yang ketujuh, pesan untuk remaja. Pesan terakhir dari kakak untuk para pendengar remaja. Baik, terima kasih. Jadi pesan untuk para remaja di sini, kenakalan bukan jalan keluar. Kamu boleh salah, tapi kamu juga punya kesempatan untuk berubah. Jadi, seorang remaja yang sudah melakukan kesalahan wajib berubah dan menyadarkan diri bahwa apa yang telah dia lakukan itu salah. Masa depanmu terlalu berharga untuk dihancurkan oleh pilihan sesaat. Baik, itu saja penjelasan dari saya kakak. Jika ada kata ataupun penjelasan saya yang masih kurang, saya mohon maaf. Baik kakak, penjelasan yang sangat luar biasa dan juga pesan yang sangat luar biasa juga untuk para remaja. Baik kakak, itulah pembahasan kita pada hari ini tentang kenakalan remaja. Jadi teman-teman ingat, remaja hebat bukan yang berani melanggar aturan, tetapi yang berani memilih masa depan. Terima kasih kepada narasumber yang sangat hebat dan para pendengar. Sampai jumpa di podcast berikutnya.